tinggal aja sama kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal kok udah mati kan lampu sih? Kan biar bagus. Wa minal a'rabi man yu. Ayo baca di laptop enggak kenapa jadi di situ. Dia minus di. Hati mau sih. Oh ini so. Si bayi. Aduh baik. Banyak gangguan. Wa minal a'rabi man yu'min billahi wal yaumil akhir wa yattakizu ma yunfiqu wariyatin indallahi wa salawati wa rasuli ala innaha qaryatan lahum sayadkhilhum Allahu fi rahmata innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran Allah di dalam Al-Quran di surat 9 ayat 99. Coba baca tuh. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kita perhatikan terjemahan ayat ini, di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah salah satu bentuk orang-orang Badui. Orang Badui itu ada orang yang maju dan ada orang yang listrik. Bisa tapi pakai udah. Lanjut aja nggak apa-apa. itu mau saja. Ini listrik. Parsel gaya deh. Udah, nanti cat muncul sendiri. Kan buat. Tapi kalau pertanyaan enggak. Kalau
Ayah, dia mau sekolah di Aule tau? Kalau Israel, Enggak, dia bilang Wiz Khalifa kan. ibu dia. Sekolahnya di Aulia tau dia? Aulia tau ya? Ya, kita lanjut ya. Ya, tanya nih, Aulia. Aisyah dia mah. Sudah lanjut. Kita lanjut. Ayat berikutnya. Silakan lanjut baca. Udah. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Sebelum pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di dalam surat 58 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu iza najaitum rasula faqaddimu baina yaday najwanukum sadaqatu zalika khairul lakum wa adharu fa illam tajidu fa innallaha Kita pergi dia bisa ghafurur rahim. jangan Hai orang-orang yang beriman, jam teman. apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah pada orang-orang miskin. Sebelum Mau naik kereta ke Solo. sebelum pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ya, orang-orang beriman. Lanjut. Kan. Lagi puas. Mana? Oh, ini udah. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah? Sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul, maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberitahu kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mengetahui apa yang Tapi kamu pulang grab kerjakan. ntar. Ya, pulangin ntar takutnya dia mau kemana-mana nggak Ya, tahu. di surah 58 ayat 13. Pulangnya pergi. Pulangnya pergi kemana? Datangnya gue Ah, antar, as- pulangnya mesti. Waduh, jangan gue bawa pesan dia. Asfaktum an tukaddimu baina yadaya Jam tujuan, siap-siap. najwakum sadaqatin fa izlam Ini makan dulu. naf'alu Grab, mau sholat. wa taballahu alaikum Mana ini? Kita fa aqimus salata wa atuz zakat wa atiullahi wa rasuli wallahu khairum bima ta'malun. Barakallahu. kita lanjut. Apakah kamu Kalau takut udah sendiri, kemana? akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Sekolah lu ya? Maka jika kamu tiada memperbuatnya, maksudnya memperbuat sedekah itu, dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas ya. Jadi kalau kita mau melakukan sedekah kepada orang miskin, jangan takut miskin, karena sedekah ya Allah sudah mengatakan pembicaraan dengan Rasul itu syaratnya tidak bersedekah kepada orang miskin. Apa saja yang disedekahkan? Kalau ada uang, kalau ada ilmu, dan semuanya itu akan memberikan dampak yang terbaik. Maka kita manusia, orang yang beriman kepada Allah itu harus selalu punya pengetahuan dan punya materi maunya. Kalau tidak ada materi, pengetahuan itu sama nilainya dengan apa? Dengan materi. Jadi apa saja yang disedekahkan, tenaga,
pemikiran, apa saja, nasihat itu sudah termasuk nasihat. Kita lanjut. Nek, baca nek. Nek, tit kepalanya tit. Aku aja baca. Baca nek. Aku aja. Ah ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa yang dimiliki, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ya. Zuyina linnasi hubus sahwatu minan nisa wal baina. Oh ya. Terus dijadikan indah pada pandangan manusia adalah kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan yang hidup di dunia. Ya. Kalau kita misalnya apa saja yang kita sukai dalam keinginan kita, itu nilainya hampir sama dengan itu. Misalnya kita tidak punya kuda pilihan, punya mobil, punya kendaraan, kita merasakan itu adalah sesuatu hal yang sama dengan kuda pilihan. Jadi kita orang berpakaian emas, dia merasakan bahwa dia merasa indah. Berpakaian bagus merasa indah. Atau punya anak-anak yang salehah, itu merupakan indah. Nah, ini adalah untuk hiasan hidup di dunia. Dan sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Jadi di dunia kita bisa merasakan kuda pilihan. Kita tidak punya kuda, kita tidak punya ternak, tetapi kendaraan kita punya. Kita punya mobil, punya motor, punya sepeda, kurang-kurangnya. Itu adalah termasuk kuda pilihan. Ya. Lanjut. Mau dibaca. Bagaimana ceritanya? Lah, lanjut. Lanjut nih Maria. Baca nih. Baca nek. Di layar aja nih. Layar. Baca. Ini bagian layar. Nih. Bawah ya. Dan pelagatan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Oke, itu berarti ikut ya sekolah tante. Pada surga yang Nggak pulang-pulang sudah jauh. luas Tadi di jual ondel kemarin kayak lima. yang disediakan untuk Ibu-ibu orang-orang nongkrong yang di nomor tenda bertakwa. kipas. Coba gue mau beli toko Yaitu? motor yang lakuin. Oh itu jualan. Yaitu Tapi dia nggak ngemis, tapi jualan ondel-ondel. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta baik di waktu lapang dan opus. Dan orang-orang yang menahan Tim. amarah. Hatim. amarahnya dan Caca. memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat Ikut-ikutan. Ya. Ya di surat Ali Imran ayat 133. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiru mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebut bersegera? Bersegeralah. Berarti kita banyak kelemahan kita. Kenapa? Sudah jelas kata segera itu adalah orang waspada untuk menghadapi gerbang keabadian, yaitu gerbang kematian. Karena bersegera. Pagi-pagi ini kita bersegera minta ampun kepada Tuhan karena
kesalahan-kesalahan kita tidak tahu. Apakah hati kita atau pemikiran kita yang buruk, kita bersegera minta ampun kepada Allah. Arab. Ada Hanya Arab. Allah yang tahu. Ada Arab di kota. Kenapa? Dia ada Arab. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, ya dijanjikan adalah surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di surat 3 ayat 134-nya allazina yanquduna fisara wad dara wal kazina gaiza wal gafina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang diinginkan bertakwa itu? Ciri-cirinya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi menafkahkan harta itu ada yang di waktu lapang, waktu hartanya ada dinafkahkan. Waktu sempitnya tidak ada harta, ada ilmu pengetahuan disampaikan kepada orang agar orang itu tidak terjebak kepada kezaliman atau kebodohan. Makanya kita punya ilmu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalau kita mau marah, kita nahan. Berarti ada orang yang menahan amarah adalah orang yang kuat. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang kuat, pemaaf. Banyak orang yang tidak suka memaafkan kesalahan orang lain karena dia merasa dia sakiti hatinya. Nah, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Karena Allah menjanjikan surga seluas langit dan bumi, maka inilah ciri-cirinya. Menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit. Waktu lapangnya punya harta. Waktu sempitnya tidak punya harta tetapi punya ilmu. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah. Nah, Allah suka. Kalau kita sudah disukai Allah, maka surga yang seluas langit dan bumi itu bisa didapatkan. Sampai di sini saja kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Stop recording. Itu tuh. Nanti Ya, belum itu. baca